Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melakukan pembelajaran IPA. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang persilangan dihibrid. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Apakah itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Sebagaimana katanya, di situ ada kata di. Nah, di itu artinya dua. Jadi dua sifat yang berbeda yang disilangkan. Nah, untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat hasil dari persilangan individu berikut ini. Kita misalkan ada hewan yang berwarna hitam dan berekor panjang, kita silangkan dengan hewan yang berwarna putih berekor pendek. Nah, ini kita tuliskan nih, parental 1 atau P1. Untuk hitam berekor panjang, dia dituliskan H besar, P besar. Sedangkan untuk putih berekor pendek, dia disilangkan atau dituliskan genotipenya H kecil, P kecil. Nah, keduanya disilangkan ya. Nah, kemudian dihasilkan gametnya. Nah, karena ini dia homozigot, maka gametnya satu, yaitu H besar. Ini juga sama ya, P besar. Jadi dia gametnya P besar. Begitupun yang individu yang akan disilangkannya. Karena di sini H kecil, dia juga H kecil, ini P kecil, dan juga P kecil. Nah, nanti dari gamet ini dia akan menghasilkan F1, yaitu anakan pertama ya. Ini anakan pertama. Itu H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, ini genotipenya, fenotipenya. Sifatnya apa? Sifatnya lihat, H besar, H kecil, itu depannya sudah huruf besar. Jadi dia sudah dominan menutupi H kecil yang ada di belakangnya. Nah, kita lihat, H besar itu dominan miliknya siapa? Ternyata miliknya yang hitam ya. Nah, jadi di sini kita tuliskan hitam. Sedangkan untuk yang P-nya, sini P besar, P kecil. Nah, berarti P besar ini dia mendominasi daripada P yang kecil. Nah, kita lihat lagi, P besar itu yang mana? Nah, ini kan, berarti yang dominan itu adalah yang panjang. Nah, berarti di sini fenotipenya adalah hitam berekor panjang. Nah, ini untuk anakan pertamanya. Nah, seperti biasa, F1 atau anakan pertamanya ini dia disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka jadilah dia sebagai induk kedua gitu ya, parental kedua. Nah, kita tuliskan di sini parental keduanya H besar, H kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan sesamanya, berarti sama ya. Genotipenya H besar, H kecil, P besar, dan P kecil. Nah, warnanya pun sama, sifatnya pun sama. Hitam berekor panjang dengan hitam berekor panjang. Nah, kita lihat alelnya. Nah, ini apa? Alel ini adalah pasangan gamet. Jadi, kalau gamet itu jumlahnya 1, kalau alel itu pasangannya ada 2 ya. Yaitu ada H besar, P besar. Karena ini sama, jadi kita sebutkan satu-satu saja. Satunya H besar, P besar, kemudian H besar, P kecil, kemudian H kecil, P besar, dan H kecil, P kecil. Oke, sini ada 4 alel. Di sini ada 4 alel. Nah, sekarang kita coba silangkan dari masing-masing 4 alel ini dengan 4 alel yang lainnya. Nah, sudah bisa dilihat belum? Kira-kira akan menjadi berapa individu baru? Nah, kita bisa kalikan aja ya. Kalau dalam matematika di sini ada 4 kemungkinannya. 1 disilangkan dengan keempat ini, berarti hasilnya 4.
Nah, nanti dari keempat ini disenangkan lagi masing-masingnya. Jadi kita bisa langsung hitung dengan 4 dikalikan 4. Nah, jawabannya itu adalah 16. Betul, jawabannya ada 16 individu yang dihasilkan. Nah, sekarang kita coba lihat tabel hasil dari persilangannya. Nah, berikut nih hasilnya. Berarti ada 16 ya. Nah, kita tuliskan. Itu ada H besar P besar, H besar P kecil, H kecil P besar, dan H kecil P kecil. Sama ya sebenarnya. Nah, kita kalikan satu-satu. Kita masukkan dalam kolomnya masing-masing. Nah, seperti ini. Sini sudah dituliskan. Nah, H besar P besar, P besar itu ada pada kolom pertama. Dia dinyatakan sifatnya itu adalah hitam panjang. Ya. Dan ini juga sama. H besar, P besar, P kecil. Ingat ya, yang besar diutamakan ditulisnya di bagian depannya. Kayak gitu. Jadi ini kan H besar, P besar, P kecil. Jadi P besarnya itu di depan ya, bukan P kecilnya yang di depan. Warnanya masih sama, sifatnya masih sama, hitam dan berekor panjang. Karena dia ingat ya, mendominasi, P-nya P besar. Begitupun seterusnya. Ini ke sini, nah di sini mulai ada sifat yang berbeda nih. Ini H besar dengan H besar. Nah, ini P kecil dengan P kecil. Nah, mulai kelihatan sifat yang berbedanya. H besar itu untuk hitam. Nah, di sini P kecil itu untuk pendek. Nah, tuh. Sini ada juga seterusnya masih sama. Nah, di sini kita mulai lihat perbedaannya lagi. Di sini terlihat perbedaannya H kecil dengan H kecil, P besar dengan P besar. Nah, di sini ya. H kecil, P besar. H kecil itu berarti dia resesif. Kalau tadi H besar hitam, H kecil itu berarti dia berwarna putih. Betul. Untuk P-nya, P besar. Nah, berarti dia memiliki ekor yang panjang. Tuh. Nah, ini pun sama. Ini sama ya. Kalau yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan ini terakhir ya. Ini terakhir yang berbeda. Ini adalah H kecil, P kecil. Oke, ini H kecil ya. Ini H kecil, P kecil. Maaf, ini salah penulisan. Nah, ini berarti dia memiliki sifat yang resesif semua, yaitu putih dan berekor pendek ya. Putih dan berekor pendek. Oke, ingat. Ini putih berekor pendek karena ini H kecil. Maaf ya, ini sebenarnya salah, bukan H besar tapi H kecil. Oke. Jadi bisa kita lihat dari 16 ini dia ada beberapa individu yang memiliki sifat yang sama. Misalnya ini hitam panjang, ini hitam panjang. Nah, ada beberapa yang sama. Nanti kita bisa kelompokkan ketika perbandingan daripada sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat dan bandingkan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan kembali tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini ada beberapa fenotipe. Nah, pertama itu ada hitam panjang, kemudian ada hitam pendek, kemudian ada putih panjang, dan ada putih pendek. Nah, kalau kita ketahui hitam panjang itu adalah fenotipe daripada induknya. Nah, biasanya fenotipe induknya itu dia akan lebih mendominasi atau jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada yang sifat-sifat baru yang muncul. Nah, kita bisa hitung ya dari sini, berarti ada 3 sifat baru yang muncul. Coba pertama kita akan hitung yang hitam panjang, jumlahnya ada berapa.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, betul, ada 9. Nah, kemudian untuk hitam pendek kita cari ya. Ini 1, 2, 3. Oke, hitam pendek ada 3. Kemudian putih panjang, hitam. Nah, ini putih panjang, dan putih panjang ada 3. Nah, untuk putih pendek karena dia resesif ke kedua-duanya, itu biasanya letaknya di sini nih, pojok bawah ya. Itu dia cuman ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotipe untuk dua sifat yang berbeda atau persilangan dihibrid itu adalah sebesar 9 banding 3 banding 1. Ini berurutan ya. Nah, biasanya yang di depan itu adalah yang induknya, dia sifat induknya apa, kemudian 2 di tengah itu adalah perpaduannya, ada hitam pendek, ada putih panjang, jadi perpaduan antara yang dominan sama resesif. Sedangkan untuk yang paling belakang itu adalah yang resesif dua-duanya, seperti itu. Nah, untuk genotipenya ini banyak ya, dari mulai H besar, B besar, dan seterusnya sampai yang resesif. Nah, ini perbandingannya beda-beda, ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada 4 gitu ya. Perbandingannya beda-beda tergantung dengan jumlahnya, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah anak-anak paham? Semoga bisa dipahami ya. Nah, agar lebih mudahnya kita coba untuk latihan soal. Sekarang bisa disiapkan alat tulisnya. Untuk kita latihan soal agar lebih mempermudah pemahaman kita terkait materi tersebut. Nah, soal nomor 1. Anjing hitam berekor panjang, H besar, P kecil, dikawinkan dengan anjing putih berekor pendek, H kecil, P besar, menghasilkan F1 semua anjing hitam berekor pendek. Nah, F1-nya itu dia ekornya pendek ya, hitam dan berekor pendek. Nah, apabila F1 dikawinkan sesamanya, berapakah anjing putih yang berekor pendek pada keturunan F2-nya? Jadi jumlah anjing putih yang berekor pendeknya. Kayak yang tadi tuh ya, kan totalnya ada 16. Nah, kira-kira yang anjing putihnya itu anjing putih berekor pendeknya itu dia jumlahnya berapa nih? 1, 3, 5, atau 9? Ini 9 dan 16 ya. Silakan dihitung. Untuk nomor 2, juga sama. Ini ada kelinci berambut putih dan tebal lebih disukai daripada kelinci berambut hitam dan tipis. Pada kelinci, sifat rambut hitam itu dominan terhadap rambut putih, dan sifat rambut tebal dominan terhadap rambut tipis. Nah, untuk mendapatkan keturunan yang semuanya berambut putih dan tebal, fenotipe induk kelinci yang harus dikawinkan adalah, ini jawabannya. Nah, dua soal ini kita bisa jadikan latihan untuk lebih memahami materi persilangan dihibrid. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Jika masih belum paham, bisa diulangi ya videonya berkali-kali. Nah, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bertanya langsung kepada ibu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.